Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, berjumpa lagi di channel kami yang membahas tentang persiapan SKB CPNS tahun 2020. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan mengulas dengan tema pembahasan kisi-kisi SKB Guru Sosiologi Part 1 atau bagian pertama. Nanti kita akan mengulas pada bagian-bagian selanjutnya. Jadi, pembahasan kisi-kisi SKB Guru Sosiologi untuk bagian pertama akan kita fokuskan pada persiapan SKB yang memfokuskan pada materi di kelas 10 untuk SMA. Seperti di video saya sebelumnya, untuk materi kelas 10 Sosiologi ada 4 KD. Yang pertama adalah fungsi sosiologi, kemudian yang kedua adalah individu, kelompok, dan hubungan sosial, kemudian yang ketiga adalah ragam gejala sosial, dan materi terakhir di kelas 10 adalah metode penelitian sosial. Baik teman-teman, kita akan bahas satu persatu ya, apa saja sub materi yang perlu dipersiapkan teman-teman. Jadi tips saya waktu saya mengikuti SKB tahun 2018 adalah saya meresum semua materi-materi baik kelas 10, 11, dan 12. Nah, sekarang untuk materi yang pertama di kelas 10 adalah fungsi sosiologi. Jadi, dalam fungsi sosiologi, teman-teman perlu mempersiapkan banyak hal. Yang pertama adalah terkait pengertian sosiologi. Kemudian yang kedua adalah sejarah perkembangan sosiologi, baik sejarah perkembangan sosiologi di Eropa maupun sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah ciri sosiologi yang mencakup empiris, kumulatif, teoritis, dan non-etis. Kemudian yang keempat adalah objek kajian sosiologi, baik objek material maupun objek formal. Selanjutnya masih di materi fungsi sosiologi adalah pengertian masyarakat dan unsur-unsur masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat itu juga termasuk dalam objek kajian sosiologi. Kemudian selanjutnya adalah tokoh yang mencetuskan teori sosiologi klasik. Di sini saya tampilkan beberapa ya. Yang pertama adalah Auguste Comte yang mencetuskan teori tentang jenjang teologi, metafisika, dan positif. Kemudian dinamika sosial serta statistika sosial. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Emile Durkheim yang mengungkap fakta tentang fakta sosial dan 4 tipe bunuh diri. Kemudian tokoh ketiga dalam teori sosiologi klasik adalah Max Weber yang mencetuskan 4 macam tindakan. Kemudian Karl Marx yang mencetuskan teori kelas sosial. Sebagaimana kita ketahui, dibagi menjadi kelas proletar dan borjuis. Kemudian Karl Marx juga mencetuskan teori tentang konflik sosial. Selanjutnya, dalam fungsi sosiologi adalah tokoh yang mencetuskan teori sosiologi modern. Kalau tadi klasik, sekarang teori sosiologi modern ya, diantaranya adalah C. Wright Mills yang teorinya adalah khayalan sosiologis, kemudian personal troubles of milieu, dan public issues of social structure. Ini adalah teori-teori dari C. Wright Mills. Kemudian tokoh sosiologi modern yang kedua adalah Peter L. Berger yang berisi tentang pengungkapan realitas sosial. Kemudian selanjutnya adalah Alfred Wincott yang membahas tentang situasi-situasi mental. Sebenarnya masih banyak ya tokoh-tokoh dalam sosiologi klasik dan sosiologi modern. Nanti teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh di teori sosiologi. Kemudian selanjutnya adalah hubungan sosiologi dengan ilmu lain. Selanjutnya, materi yang perlu dipersiapkan dalam sosiologi adalah peran sosiolog dari Horton and Hunt.
Kemudian manfaat sosiologi dalam masyarakat ini sering keluar ya. Jadi sosiologi itu bermanfaat dalam bidang perencanaan sosial kah, penelitian sosial, kemudian pembangunan maupun dalam pemecahan masalah. Nah, itu tadi adalah materi-materi yang terkait dalam fungsi sosiologi. Kemudian kita berlanjut ke materi kelas 2, materi kelas 10, materi kedua di kelas 10. Nah, yang mencakup konsep individu, kelompok, dan hubungan sosial. Sub-sub materi dalam materi kedua ini adalah yang pertama, konsep identitas individu, kelompok, masyarakat, tindakan sosial, dan hubungan sosial. Kemudian yang kedua adalah hakikat interaksi sosial. Yang ketiga, syarat terjadinya interaksi sosial, diantaranya komunikasi dan kontak sosial. Kemudian yang keempat adalah faktor-faktor pendorong interaksi sosial, seperti simpati, empati, imitasi, identifikasi, sugesti, maupun motivasi. Selanjutnya, pendekatan interaksi sosial. Di antaranya adalah interaksionisme simbolik dari Helbert Blumer maupun impression management dari Erving Goffman. Selanjutnya adalah tahapan interaksi sosial, di antaranya adalah tahap pendekatan dan tahap peregangan. Kemudian materi lain dalam individu, kelompok, dan hubungan sosial adalah hubungan interaksi sosial dengan keteraturan sosial, seperti social order, kemudian order, keajegan, dan pola. Untuk tahun 2018 cukup banyak di interaksi sosial juga. Kemudian adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi asosiatif atau yang berbentuk positif seperti kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi. Kemudian bentuk lain dari interaksi sosial yang bersifat negatif adalah disosiatif, yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Selanjutnya, masih di materi yang kedua, adanya pengertian lembaga sosial. Kemudian karakteristik lembaga sosial, ada fungsi lembaga sosial, nanti diminta untuk menganalisis fungsi manifest dan fungsi laten dari lembaga sosial tertentu. Kemudian jenis lembaga sosial, ada lembaga keluarga, politik, ekonomi, agama, dan pendidikan. Nah, ini tipe-tipe lembaga sosial. Ini saat saya tes di tahun 2018, ada banyak yang keluar dari tipe-tipe lembaga sosial ini. Di antaranya adalah yang pertama, coercive institution, kemudian enacted institution, yang ketiga adalah basic institution, yang keempat subsidiary institution, yang kelima sanctioned institution, yang keenam unsanctioned institution, kemudian yang ketujuh general institution, yang kedelapan restricted institution, yang 9 operative institution, dan yang ke-10 adalah regulative institution. Jadi tipe-tipe lembaga sosial ini waktu saya tes banyak sekali yang keluar ya. Kemudian berlanjut ke materi ketiga di kelas 10 adalah ragam gejala sosial. Ragam gejala sosial diantaranya adalah mencakup nilai sosial, yaitu pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan klasifikasi nilai sosial. Kemudian yang kedua adalah norma sosial, jenis-jenis norma dan juga tingkatan norma, seperti usage, folkways, mores, custom, dan laws. Kemudian yang ketiga adalah proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Selanjutnya adalah 4 tahapan perkembangan diri dari George Herbert Mead. Yang tak kalah penting adalah teman-teman juga wajib mempelajari Looking Glass Self-nya dari Charles Horton Cowley. Kemudian di ragam gejala sosial, teman-teman
teman-teman juga perlu memfokuskan belajar pada faktor pembentuk kepribadian, yang diantaranya adalah warisan biologis, lingkungan fisik, kebudayaan, pengalaman kelompok, maupun pengalaman unik. Kemudian selanjutnya ada agen sosialisasi. Nah, selanjutnya adalah bentuk sosialisasi, di mana kita ketahui ada dua bentuk sosialisasi, yaitu primer dan sekunder. Tak lupa kita juga belajar tentang tipe sosialisasi, yaitu formal dan informal. Pola sosialisasi juga perlu kita fokuskan dengan adanya pola represif dan pola partisipatoris. Itu ya. Kemudian selanjutnya di ragam gejala sosial kita ada pengertian perilaku menyimpang. Kemudian teori-teori perilaku menyimpang diantaranya adalah differential association, kemudian labeling teori, dan yang ketiga adalah teori anomi. Jadi ketiga teori perilaku menyimpang ini juga perlu dipelajari secara maksimal ya, karena sering keluar. Kemudian selanjutnya adalah hubungan antara perilaku menyimpang dan sosialisasi yang tidak sempurna. Selanjutnya, di ragam gejala sosial, teman-teman juga perlu belajar tentang sifat perilaku menyimpang, positif maupun negatif. Kemudian, macam-macam perilaku menyimpang. Untuk selanjutnya, pengertian pengendalian sosial dan cara pengendalian sosial. Di cara pengendalian sosial ada banyak ya. Ada institusi, non-institusi, kemudian persuasif dengan ajakan, koersif dengan paksaan, reward, punishment, formal dan informal. Kemudian ada peran lembaga formal dan informal dalam pengendalian sosial, di antaranya polisi, media massa. Nah, kita beranjak ke materi terakhir di kelas 10, yaitu metode penelitian sosial. Dalam metode penelitian sosial di kurikulum yang lama ya, kurikulum KTSP itu dijumpai di kelas 12. Tapi dalam kurikulum 2013 untuk metode penelitian sosial itu diajarkan di kelas 10. Karena penelitian sosial itu merupakan basic atau dasar dan awalan dari ilmu sosiologi. Yang pertama dari metode penelitian sosial yang perlu dipelajari adalah pengertian penelitian sosial. Kemudian yang kedua, cara berpikir dan sikap seorang peneliti. Kemudian jenis-jenis penelitian. Ini juga keluar ya. Ada penelitian dasar, terapan, historik, survei, eksperimen, observasi, eksploratif, deskriptif, eksplanasi, kuantitatif, kualitatif, laboratorium, lapangan, perpustakaan, banyak sekali ya jenis-jenis penelitian yang perlu dikuasai oleh teman-teman. Kemudian yang keempat adalah mengenai topik penelitian. Biasanya di sini terkait tentang syarat-syarat penentuan topik penelitian. Kemudian yang kelima adalah metode-metode penelitian, di mana ada metode survei, kemudian wawancara atau interview, dan metode observasi atau pengamatan. Selanjutnya, dalam metode penelitian sosial juga perlu dipelajari proposal penelitian, yang di dalamnya ada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat, landasan teori, hipotesis, dan metode. Kemudian, subjek penelitian, sampel penelitian. Nah, di sampel penelitian ini ada teknik pengambilan sampel yang sangat banyak sekali. Di antaranya ada random sampling, purposive sampling, snowball sampling, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah syarat-syarat data. Nah, jadi nanti ada data primer, data sekunder. Data primer itu data yang diperoleh secara langsung, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media lain. Selanjutnya, nah ini tadi jenis-jenis data. Ada primer, sekunder, kualitatif, kuantitatif, internal maupun eksternal. Kemudian perlu juga dipelajari tentang analisis data, editing, coding, tabulasi gitu ya. Kemudian penyajian data,
penyusunan laporan penelitian, dan yang tidak kalah penting dalam metode penelitian sosial adalah manfaat laporan penelitian. Biasanya ditanyakan tentang manfaat untuk akademis, manfaat bagi masyarakat, manfaat untuk peneliti, seperti itu ya. Nah, ini tadi adalah 4 materi kelas 10 yang perlu dipelajari oleh teman-teman dalam mempersiapkan SKB CPNS tahun 2020 ya, berdasarkan pengalaman saya yang sudah menjalani tes pada tahun 2018. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa dipelajari ya secara keseluruhan. Jadi misal kalau teman-teman itu hanya mempelajari sebagian, nanti khawatirnya saat di SKB keluar yang tidak dipelajari. Jadi menurut hemat saya lebih baik dipelajari semua materi untuk bertujuan agar SKB-nya bisa maksimal, begitu ya. Nah, untuk video selanjutnya saya akan mengupas tentang materi di kelas 11 dan materi di kelas 12. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.